Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya sangat antusias untuk membahas sebuah buku yang menurut saya pribadi sangat mengubah cara pandang saya terhadap alam semesta, terhadap diri kita sendiri, dan bahkan terhadap masa depan peradaban manusia. Buku yang akan kita bedah kali ini adalah Kosmos Aneka Ragam Dunia, karya Andrew Yan. Bagi kalian yang familiar dengan Carl Sagan, pasti tahu Cosmos: A Personal Voyage, serial TV dan buku klasik yang membuka mata jutaan orang terhadap keajaiban sains dan alam semesta. Nah, buku Andrew Yan ini adalah sequel dari karya ikonik tersebut. Andrew Yan sendiri adalah kolaborator setia Carl Sagan, dan ia juga penulis beberapa karya bersama Sagan. Jadi, bisa dibilang buku ini adalah warisan pemikiran dan semangat yang sama, yang dihidupkan kembali dengan perspektif dan penemuan terbaru. Tentang penulis dan latar belakang, kita bahas sebelum kita masuk ke inti buku. Mari kita sedikit bahas tentang Andrew Yan dan latar belakang buku ini. Andrew Yan bukan hanya seorang penulis, tapi juga produsen dan sutradara yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengkomunikasikan sains kepada publik. Ia dikenal sebagai penulis pendamping Carl Sagan, termasuk dalam buku-buku seperti Billions and Billions dan The Demon Haunted World. Kosmos Aneka Ragam Dunia sendiri pertama kali diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada tahun 2019 dan di Indonesia diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Yang menarik dari prolog buku ini adalah bagaimana Andrew Yan terinspirasi oleh Albert Einstein dan kolaborasinya dengan Carl Sagan dalam proyek pesan antar bintang Voyager NASA. Ini menunjukkan bahwa buku ini bukan hanya sekedar kumpulan fakta ilmiah, tetapi juga sebagai refleksi mendalam tentang peran sains dalam membimbing manusia serta urgensi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim. Konsep utama, kalender kosmik dan skala waktu semesta. Salah satu konsep paling brilian yang dibawa kembali dari kosmos yang asli dari diperdalam di buku ini adalah kalender kosmik. Bayangkan seluruh umur alam semesta yaitu sekitar 13,82 miliar tahun dipadatkan menjadi 1 tahun kalender bumi. 1 Januari merupakan ledakan besar atau Big Bang. 31 Agustus merupakan pembentukan bumi, 2 September kehidupan pertama di dasar laut, 26 Desember kemunculan mamalia, 31 Desember jam 7 malam perpisahan garis keturunan kita dengan bonobo dan simpanse, 31 Desember jam 11:56 malam semua Homo sapiens hidup di Afrika. Beberapa detik terakhir, seluruh sejarah peradaban manusia modern termasuk penemuan pertanian, revolusi industri, hingga era digital saat ini. Konsep ini benar-benar membuat kita merasa rendah hati. Kita, sebagai manusia, hanyalah kilatan kecil. Di pojok kanan bawah kalender kosmik, sebagian besar sejarah alam semesta tidak melibatkan kita sama sekali. Ini adalah pengingat kuat tentang betapa kecilnya kita. Namun pada saat yang sama, betapa luar biasanya kemampuan kita untuk memahami skala waktu dan ruang yang begitu kolosal. Evolusi manusia dan perkembangan budaya. Buku ini juga menyelami perjalanan evolusi manusia, mulai dari asal-usul kehidupan hingga kemunculan Homo sapiens. Kita diajak melihat bagaimana kesalahan penyalinan DNA atau mutasi acak. Andrew Yan membawa kita ke Goa Blombos di Afrika Selatan yang disebut sebagai laboratorium kimia tertua. Di sana sekitar 70.000 tahun lalu, leluhur kita sudah melakukan eksperimen kimia, membuat seni, dan berkomunikasi secara simbolis melalui ukiran-ukiran pada oker. Ini adalah bukti awal kemampuan kita dalam mengubah lingkungan dan meninggalkan jejak budaya.
Kemudian, buku ini membahas revolusi pertanian yang mengubah segalanya. Dari pemburu pengumpul nomaden, kita menjadi masyarakat yang menetap dan membangun kota. Contohnya adalah Çatalhöyük, protokota pertama sekitar 9.000 tahun lalu di wilayah yang sekarang menjadi negara bernama Turki. Yang menarik dari Çatalhöyük adalah tidak adanya istana atau kesenjangan sosial yang mencolok. Semua orang hidup di jenis rumah yang sama dan analisis gizi menunjukkan keseragaman yang menakjubkan. Ini adalah gambaran semua masyarakat egaliter yang mungkin telah hilang seiring waktu. Sains sebagai pencerah, Spinoza, dan kekuatan keraguan. Buku ini tidak hanya tentang fakta ilmiah, tetapi juga tentang filosofi di baliknya. Andrew Yan memperkenalkan kita pada 3 tokoh penting dari abad ke-17 di Amsterdam. Anthony van Leeuwenhoek dengan mikroskopnya yang mengungkap dunia mikroba, Christian Huygens yang menggunakan teleskop untuk mendekatkan bintang dan planet, serta yang paling mencolok, Baruch Spinoza. Spinoza adalah seorang filsuf Yahudi yang diasingkan karena pandangan radikalnya. Ia percaya bahwa Tuhan bukanlah sosok pemarah yang campur tangan, melainkan hukum-hukum fisika alam semesta itu sendiri. Bagi Spinoza, mukjizat adalah kesalahan penafsiran atas peristiwa alami, dan Alkitab ditulis oleh manusia, bukan diwahyukan oleh Tuhan. Pemikiran ini sangat berani pada masanya, dan bahkan Albert Einstein mengagumi pemikiran Spinoza, menyatakan, "Saya percaya Tuhannya Spinoza yang mengungkapkan diri di harmoni segala hal yang ada." Poin penting di sini adalah keraguan sebagai titik awal pengetahuan. Descartes dengan cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, juga menekankan pentingnya keraguan dalam mencapai kebenaran. Buku ini mengajak kita untuk merangkul keraguan, mempertanyakan otoritas, dan mengikuti bukti kemanapun ia mengarah. Inilah esensi dari sains dan pencerahan. Kepunahan massal dan Anthropocene, tanggung jawab manusia. Setelah membahas keindahan alam semesta dan potensi manusia, buku ini juga membawa kita pada sisi gelapnya. Dampak aktivitas manusia terhadap planet. Andrew Yan mengenalkan kita pada konsep aula kepunahan sebagai sebuah monumen imajiner untuk semua cabang pohon kehidupan yang telah gugur. Hingga beberapa tahun lalu ada 5 peristiwa kepunahan massal yang dinamai dari bencana alam atau geologis. Namun ada satu ruangan ke-6 yang kini telah diberi nama Anthropocene. Ini adalah nama untuk era kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia. Kata Anthropocene berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti manusia dan sene yang berarti baru. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia yang telah menjadi kekuatan geologis yang signifikan yang mampu mengubah bumi dalam skala besar, bahkan menyebabkan kepunahan spesies lain. Buku ini secara luas dan secara lugas menunjukkan bahwa gaya hidup pemburu pengumpul kita yang seimbang dengan alam telah berubah drastis sejak revolusi pertanian. Sifat serakah dan pandangan jangka pendek manusia telah membawa kita ke krisis yang dihadapi saat ini. Namun, Andrew Yan juga menegaskan bahwa kita belum terlambat. Sains yang juga menciptakan masalah. Andrew Yan menekankan bahwa sains adalah satu-satunya alat yang kita miliki untuk memahami kompleksitas krisis ini dan menemukan jalan keluar. Kita perlu merangkul sains, bukan menolaknya.
Buku ini juga membahas proyek-proyek sains ambisius yang menunjukkan optimisme terhadap masa depan. Salah satunya adalah penemuan gelombang gravitasi riak di ruang waktu yang diprediksi oleh Albert Einstein seabad sebelumnya. Penemuan ini membuka jendela baru untuk mengamati alam semesta, bukan hanya melalui cahaya, tetapi juga melalui getaran kosmik. Kemudian ada proyek Breakthrough Starshot, sebuah inisiatif yang bertujuan mengirimkan armada pesawat ruang angkasa mini bertenaga cahaya ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Bayangkan, kita berpotensi menjelajahi sistem bintang lain dalam waktu hidup kita. Ini adalah bukti bahwa rasa ingin tahu dan kemampuan ilmiah manusia tidak terbatas. Andrew Yan juga menyentuh pertanyaan filosofis tentang kehendak bebas, kebaikan, dan kejahatan. Dia berargumen bahwa pemahaman ilmiah tentang otak manusia dan faktor-faktor lingkungan dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang perilaku kita dibandingkan dengan penjelasan supranatural. Kisah Zarathustra dan Alexander Agung digunakan untuk menggambarkan polaritas dalam sifat manusia dan kompleksitas sejarah. Membaca buku ini, saya merasa seperti sedang diajak dalam sebuah perjalanan kosmik yang sangat luar biasa. Andrew Yan dengan briliannya menggabungkan fakta ilmiah terbaru dengan narasi yang puitis dan refleksi filosofis yang mendalam. Buku ini bukan hanya memberikan pengetahuan tentang alam semesta, tapi juga menentang kita untuk berpikir tentang tempat kita di dalamnya, tanggung jawab kita terhadap planet, dan potensi kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya pribadi sangat terkesan dengan bagaimana buku ini menghidupkan skala waktu kosmik yang kolosal dengan sejarah kecil kita sebagai manusia. Konsep kalender kosmik benar-benar membuat saya merenung tentang betapa singkatnya keberadaan kita. Namun pada saat yang sama, betapa pentingnya setiap tindakan yang kita lakukan. Buku ini adalah ajakan untuk merangkul sains dan untuk mempertanyakan dan juga untuk belajar dan yang paling penting untuk bertindak. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam drama kosmik ini. Kita adalah bagian darinya dan kita punya peran penting dalam menentukan bagaimana cerita ini berlanjut. Jadi teman-teman, itulah review singkat saya tentang buku Kosmos Aneka Ragam Dunia, karya Andrew Yan. Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi siapa saja yang tertarik dengan sains, alam semesta, evolusi manusia, dan masa depan peradaban kita. Ini adalah bacaan yang akan membuka pikiran kita dan menginspirasi Anda, dan untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like video, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe ke channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.